Muara Sungai Ogan, engkaulah yang celaka orang tua yang berada di daratan. Lihatlah tempatmu berpijak telah berubah menjadi lumpur hisap. Tiba-tiba Raden Gatra berteriak dengan suara melengking. Suaranya kali ini mengandung nuansa magis. Remaja tanggung itu tiba-tiba berubah bak penyihir kelas wahid. Lengking suaranya membuat semua yang ada di perahu lawan terperangah. Hahaha, celakalah engkau orang tua bersorban kobra. Lihatlah kobra itu hendak menggigit hidungmu yang mancung. Raden Sabtu segera menambah serangan kepada lawannya yang berada nun jauh di daratan. Segala macam ilmu sihir murahan milik kalian, mana bisa mempengaruhiku. Andai saja aku memiliki waktu untuk membuat kalian jera, tentulah aku dengan senang hati memukuli pantat kalian dengan rotan. Tetapi biarlah kita lanjutkan hal itu lain hari saja. Ayo, anak-anak kita pulang. Cukuplah kiranya kalian memberi pelajaran untuk mereka kali ini. Suara orang di daratan kembali terdengar. Kali ini kekuatan suaranya lebih besar dari suara dua anak muda yang menjadi lawannya. Mendengar suara orang di daratan, sontak belasan pria bercadar yang dipanggil dengan sebutan anak-anak itu mendayung perahu menjauh dari perahu yang ditumpangi para depati. Hei, kita belum selesai. Suara Raden Gatra gusar seperti anak kecil yang kehilangan mainan. Biar ke bae wong-wong aneh itu pergi Raden Gatra. Uji perasaanku, dak lamo lagi kita pasti betegah mereka lagi. Belingis mencegah muridnya yang hendak mengejar musuh. Terima kasih, Yai Belingis. Kalau dak kata kamu, pastilah kami lasaro digawe ke wong-wong aneh itu, Raden Sabtu menjurah hormat. Jodoh kita memang bertemu lagi di sini, Tuan Belingis. Kalau kamu dak keberatan, payu kita singgah dulu di Palembang. Aku dengar kamu berencana nak ke Muara Sungsang. Basa-basi depati Rengkaling memecah keheningan. Ai cacam, lapacak pulau kamu wong berpangkat ini bebasa-basi. Sampaikan bae salam kami untuk Tuan Gede Ing Suro. Saat adu tanding kagek, kami pasti datang. Siapkan bae makanan lemak. Nyai dari Mas terkekeh. Ai kecik igo permintaan itu, Nyai. Makanan keraton Palembang pasti dak keberatan kalau sekedar menjamu kamu guru murid yang kelaparan, tukas depati santun. Payo, kalau mak itu, kami berangkat dulu. Kata perpisahan yang diucapkan Belingis mengakhiri basa-basi di atas perahu. Perahu kecil mereka melesat mengikuti arus sungai yang mengantar ke Sungai Musi. Sependidih air, perahu yang ditumpangi orang-orang sakti nan aneh itu lenyap dari pandangan mata. Itulah mereka, orang-orang aneh tetapi ternyata memiliki jiwa patriot. Aku yakin turun gunungnya guru dan murid itu karena jiwa patriotisme mereka yang memanggil. Seandainya saja mereka mau bergabung dengan kita menegakkan panji-panji syiar Islam bersama Keraton Palembang, tentulah akan melengkapi kekuatan bala tentara kita. Depati santun bergumam pelan, tak mungkin kita mengharapkan hujan di langit, air tempayan dicurahkan. Orang-orang dunia persilatan itu tak akan mau terikat dengan segala macam aturan yang berlaku bagi prajurit. Depati Huni menghela nafas panjang. Perahu lesung bertiang tunggal itu menuju Muara Ogan. Arus Sungai Musi menyambut dengan sukacita. Gemericik air yang terbelah haluan memecah keheningan alam. Matahari mulai meninggi di ufuk timur ketika para murid terpilih Padepokan Tinggi Panular menepikan perahu sandar di tempat yang menjorok ke sungai. Meskipun tak layak untuk melepas sauh di sana, tetapi dermaga alam itu cukuplah untuk menahan laju perahu lesung. Para penumpangnya turun ke daratan. Matahari tepat berada di atas kepala. Bayangan tubuh Raden Sabtu tak nampak akibat berhimpitan dengan posisi surya yang berada tegak lurus di atas tubuhnya. Bergegas putra kinasi turunan darah biru kerajaan Demak itu berwudu di pinggir sungai. Selanjutnya, mereka mencari dataran yang landai dengan berjalan kaki menerobos semak belukar. Tak jauh dari muara Sungai Ogan, mereka menghentikan pencaharian. Di tempat yang landai dipenuhi rumput hijau itu, Raden Sabtu mengumandangkan azan. Suaranya terdengar merdu mendayu berisi ajakan untuk segera menunaikan sholat dan meraih kemenangan. Semilir angin mengantarkan suara azan hingga jauh ke barat, tempat di mana mereka menghadapkan sujudnya. Pun ketika imam bertakbir, semilir angin tiba-tiba berhembus pelan seolah ikut menjadi makmum dari perjalanan spiritual menghadap Sang Halik. Depati santunlah yang didaulat mengimami sholat zuhur. Takbirnya menggetarkan seisi alam yang seketika menjawab dengan keheningan. Para petinggi keraton Palembang itu tenggelam dalam sholatnya dan untuk sejenak melupakan urusan dunia. Ucapan salam diiringi kalimat zikir dan tasbih bertalu menambah hikmat suasana. Alam yang menjadi saksi ritual peribadatan itu memayungi terik matahari dengan rerimbun pepohonan yang berdiri tegak di atas tanah subur menghitam.
Depati santun yang berpandangan jauh ke depan menutup doa dengan bersalaman. Pandangannya dilemparkannya ke sekeliling tempat itu. Ia kemudian kembali menengadahkan tangan dan melantunkan doa. Ya Hayu ya Qayyum, jadikanlah tempat nan indah ini menjadi rumahmu, ya Rob. Tiada suatu daya upaya melainkan atas kehendak-Mu. Amin, ya Robbal Alamin. Suara makmum mengamini doanya nyaris bersamaan. Dalam pandangan Depati santun, di suatu saat di masa mendatang di muara Sungai Ogan tempat mereka menunaikan ibadah sholat zuhur itu akan berdiri masjid besar nan megah. Asbab itulah yang membuatnya seketika melantunkan doa memohon kuasa Sang Pencipta untuk mengijabah permohonannya. Raden Sabtu memberi perintah kepada murid-murid padepokan terpilih untuk membuka bekal di sana. Bergegas anak-anak muda bertubuh tegap itu membuka jalan kembali menuju perahu lesung. Sebagian mereka mengambil bekal dan sebagian lainnya mencari kayu bakar untuk membakar ikan. Aroma ikan bakar seolah mengaduk-aduk perut mereka. Harum renyah rempah pedas manis yang turut terpanggang api bersama sisa sisik ikan membuat keroncongan perut mereka makin kencang berdendang. Mereka lalu berbagi masing-masing sekepal nasi yang dibungkus daun pisang. Suara gemericik arus air di muara Sungai Ogan itu menambah selera makan Raden Sabtu yang tak lagi mengingat segala tata karma dan menyantap makanan dengan lahap. Perjalanan kita tak jauh lagi. Namun mungkin saja bahaya masih mengintai. Jangan sampai kita semua terlena. Upaya penghadangan tadi adalah tanda bahwa Palembang tengah diintai musuh yang tak kelihatan. Mungkin saja itu ada hubungannya dengan rencana adu tanding yang akan dilaksanakan purnama ke depan. Atau mungkin saja itu adalah upaya negara lain untuk mengukur berapa besar kekuatan kita. Depati masyhur yang terkenal sangat berhati-hati itu mengeluarkan unek-uneknya. Sekepal nasi berlauk ikan bakar sudah tuntas bersemayam di perutnya ketika ia menyampaikan kekhawatiran itu. Ya, benar sekali Depati. Jika melihat kepandaian dan postur tubuh mereka yang besar-besar, aku yakin mereka itu bukanlah penduduk Malaka. Cadar yang dikenakan penyerang gelap itu tak mampu menutupi hidung mancung mereka, sehingga aku yakin jika mereka adalah orang-orang asing yang memiliki kepentingan buruk dengan Keraton Palembang. Hal ini harus segera diketahui Yang Mulia Ki Gedeing Suro, sahut Depati Rengkaling. Ketika mengobati Nyai Derimas, Yai Belingis sempat bercerita tentang datangnya utusan Banten yang menjadi tamu Sultan Malaka. Mereka dihantar oleh prajurit Portugis bermata biru yang bertujuan memohon restu menjadi wakil adu tanding Malaka di Palembang. Menurut dugaanku, orang-orang yang bercadar tadilah yang melukai Nyai Derimas di Malaka. Jika tak salah dengar, kepandaian mereka sungguh tak bisa diukur. Tujuan mereka membuat kekacauan di sini sudah terbukti dengan penghadangan kita tadi. Raden Sabtu menyampaikan informasi yang diperolehnya. Ya, undangan adu tanding itu memang menjadi magnet orang-orang aneh berkepandaian tinggi untuk datang ke wilayah kita. Semoga saja sebagai tuan rumah kita bisa mengatasi semua persoalan yang mungkin timbul karena kedatangan para pendekar dengan berperangai tak lazim, tukas Depati Huni. Menjelang asyar, mereka sampai di tujuan. Depati santun bergegas mengarahkan rombongan menuju masjid yang ada di lingkungan keraton. Azan berkumandang dengan lantunan suara yang merdu seolah menyambut kedatangan tamu-tamu istimewa. Raden Sabtu dan rombongan segera berbaur dengan jamaah lainnya menunaikan kewajiban sebagai umat muslim. Mereka menunaikan sholat di masjid yang tiang-tiangnya berdiri kokoh itu. Masjid Kuto Gawang adalah masjid pertama yang dibangun oleh rombongan pelarian dari Jipang. Selain berfungsi sebagai tempat ibadah, masjid itu berperan sebagai pusat syiar Islam sekaligus menghimpun dukungan rakyat. Dari sanalah Ki Gedeing Suro mendapat legitimasi untuk selanjutnya mendirikan kembali Keraton Palembang yang sempat tenggelam dibajak para perompak dari Cina. Hei kalian musafir yang baru datang. Bersucilah terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam masjid. Jangan sampai najis yang kalian dapat selama di perjalanan melanggar batas suci tempat ibadah ini. Tiba-tiba seorang pengurus Masjid Kuto Gawang menegur dengan suara keras dua orang asing yang baru datang. Rambut mereka panjang terurai tak terurus. Cambang di wajahnya juga tumbuh tak terawat. Wajah mereka sangar dan sorot matanya tajam dan bengis. Hei engkau yang berlagak kuasa di sini. Bukan urusan engkau mengatur-ngatur kami. Kalau tak ingin kepalamu pisah dari badan, segeralah menyingkir dari hadapan kami. Si brewok membalas dengan hardikan kasar.